Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda sedang menyaksikan channel Agung Club, saya Mr. Ibrahim Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini sengaja kami tampil tema mencari pemimpin berkualitas. Saya mengundang Ustadz Haji Abdi Pemi Karyanto LLC. Selamat sore, Pak Ustadz. Dan beliau juga aktif di MUI serta sehari-hari Ustadz terkenal di Ogan Ilir dan Sumatera Selatan. Di samping itu kami juga mengundang Bapak Dr. Andes Haji Samsul Bahri MSI. Beliau mantan pejabat di OKOI, di Kaban PMD, dan juga aktif di ISMI, Pak ya, di ISMI dan beberapa organisasi Islam lainnya, Pak, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Samsul Bahri MSI. Selamat sore, Pak Samsul. Para pemirsa, kami sengaja hari ini mengambil tema mencari pemimpin berkualitas dan merakyat, karena kita akan menghadapi pemilihan legislatif, pemilihan presiden yang paling dekat, pemilihan kepala desa, dan akan menyusul pilkada-pilkada selanjutnya. Maka dengan itu kami sengaja mengambil tema ini untuk bekal atau ingin berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan seluruhnya di siapapun yang akan menontonnya siaran kami ini. Kami akan mulai dengan Pak Ustadz. Seperti kita ketahui, kita sebentar lagi akan mengadakan pemilihan kepala desa, artinya pemimpin terdepan. Sebenarnya masih ada lagi pemimpin terdepan, ada ketua RT, ada ketua RW. Ada yang dipilih, ada juga yang ditunjuk. Tapi yang sudah lazim dan ada undang-undangnya pemilihan kepala desa. Setelah itu kita merambat lagi pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pilkada. Jadi kita berbicara ini pemimpin secara umum. Di mata Islam ini pemimpin yang berkualitas dan merakyat seperti apa? Silakan Pak Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sama-sama dalam kesempatan sore hari ini dengan sajian yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji tentang seorang pemimpin yang jika dipandang dari sisi agama tentu tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama, pedoman kita. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, seorang pemimpin yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang menjalankan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk menunaikan, melaksanakan amanah yang sudah dibebankan kepada kita. Itu kalau dari sisi Al-Quran salah satunya. Kemudian dari sisi hadis Rasulullah SAW, maka seorang pemimpin juga menempati posisi yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Bagaimana kita tahu istimewanya? Terbukti nanti pada hari kiamat itu ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinaungi dengan naungan khusus. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada yang dinaungi oleh Allah dengan naungan khusus kecuali 7 golongan ini. Yang nomor satunya adalah al-imam atau imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Jadi kalau lihat hadis ini menunjukkan betapa posisi seorang pemimpin itu sangat istimewa. Sangat istimewa, sangat disanjung, sangat dimuliakan, dan menempati ranking pertamanya untuk mendapatkan perlindungan dan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya, yaitu yang kedua tadi, imamun adilun, seorang imam yang memiliki sifat dan karakter pemimpin yang adil. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kualitas pertama seorang pemimpin, tentu dari sisi dia menjalankan amanahnya dengan penuh keadilan, maka itu insya Allah akan mendapatkan seperti apa yang dijanjikan oleh dalam hadis Rasulullah SAW. Berbicara amanah tadi katanya ada 7 ya, tapi baru 2 dikupas. Bisa dilanjutkan, Ustaz? Baik. Jadi yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala itu 7 golongan, artinya ada 7 karakter manusia, 7 macam. Tapi
7 macam tadi berbeda kaitannya dengan pemimpin. Yang terkait pemimpin itu hanya yang nomor 1 tadi, nomor 1 yaitu seorang pemimpin yang adil tadi ya. Nah, jika melihat bagaimana kita mengharapkan seorang pemimpin yang adil, maka contoh ideal, suri tauladan kita yang paling unggul tentu adalah melihat kepada Rasulullah SAW yang memang beliau diutus oleh Allah sebagai seorang pemimpin bagi umat. Makanya kita sering menyebut beliau dengan istilah Sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin, penghulu atau pemuka. Ana sayyidu waladi Adam, kata Rasulullah. Aku ini sayyidnya anak keturunan Adam, pemimpinnya seluruh manusia ini. Maka kita sering sebut Sayyiduna Muhammad. Itu artinya baginda kita, pimpinan kita Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita melihat beliau, tentu tidak akan lepas dari 4 sifat yang melekat kuat pada diri Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah tabligh atau sidik lah, kita tempatkan sidik, kemudian amanah, kemudian tabligh dan fatonah. Jadi 4 ini karakter pemimpin yang luar biasa. Kalau kita singkat istilahnya, sidik itu tentu dia jujur. Artinya baik orangnya. Memang dia mimpin itu ada keinginan baik untuk membangun, ada keinginan baik untuk mengabdi, ada keinginan baik untuk berkontribusi. Itu mencakup semua di situ. Kemudian yang kedua adalah tadi amanah. Amanah ini kan dulu awalnya Allah perintahkan untuk dipikul oleh gunung. Tapi ternyata gunung yang sebesar itu menolak, tidak sanggup. Fahamalahal insan. Ternyata manusia yang sanggup menerima. Padahal kita jadi artinya ada tawaran-tawaran ke katakanlah pihak lain ya, betul, selain dari manusia. Selain dari manusia pada awalnya. Tapi manusia akhirnya yang sanggup menerima, walaupun zoluman jahulah. Akhirnya pada pelaksanaannya dia kadang-kadang berlaku zolim dan kadang-kadang berlaku bodoh dalam menjalankan amanah tersebut. Jadi ketika kita melihat sisi amanah, berarti contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itu menjadi sifat yang melekat pada beliau dan patut kita ikuti. Kemudian yang berikutnya tabligh. Tabligh itu kan kita sering mengenal artinya adalah menyampaikan. Nah, kalau dimaknai orang yang suka menyampaikan berarti itu orang yang transparan. Orang transparan, terbuka, yang punya tujuan jelas, visi misinya jelas. Nah, itu tabligh, makna dari tabligh. Maka begitulah seharusnya seorang pemimpin. Lalu yang keempatnya tadi fatonah. Fatonah itu udah pasti pemimpin yang kita butuhkan. Kalau mau kualitas, pasti diukur juga dengan kualitas kecerdasan. Kecerdasan. Jadi tentu itu berkaitan erat bagaimana seorang pemimpin akan melaksanakan tugasnya dan memberikan kontribusi terbaik kepada rakyatnya, tentu dengan kecerdasan yang dia miliki. Ya Pak Ustadz, kalau kita berbicara amanah tentunya ada syarat-syarat amanah kan. Betul. Artinya pemimpin amanah itu untuk menjadi amanah tentu berpengetahuan. Betul. Tapi tahan dulu. Nanti kita pada akhirnya akan berbicara apa resiko tidak amanah. Saya ingin kepada narasumber kita kedua, yaitu Pak Dr. Haji Samsul Bahri. Pak Samsul Bahri. Ya, terima kasih Pak Saifuddin. Jadi ini di tempat acara yang nyaman. Ini kelihatan suasananya juga sejuk ya. Ini menarik nih topik yang diberikan ini. Jadi mencari pemimpin yang berkualitas dan merakyat. Nah, ini mencari itu kata kerja juga itu. Berarti kalau kita ingin mencari, berarti paling tidak bagaimana kriteria pemimpin itu. Nah, jadi kalau kita berbicara soal pemimpin, pada prinsipnya kita semuanya adalah pemimpin. Pemimpin rumah tangga berarti ya. Ada juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi artinya ada istilah pemimpin itu ada pemimpin formal, ada pemimpin informal. Kalau dia pemimpin formal, itu yang salah satunya adalah yang duduk di birokrasi pemerintahan. Misalnya mulai dari presiden, yang melibatkan pemerintahan untuk menduduki di sana Jadi itu pemimpin formal. Kalau pemimpin yang informal itu pemimpin yang tumbuh berkembang dari bawah, terlihat oleh masyarakat dengan kriteria tersendiri. Mungkin dia punya nilai plus di mata masyarakat, sehingga dia punya pengaruh. Mungkin bisa menjelaskan masalah kriteria seperti apa yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin? Ya,
kalau kita melihat bagaimana kecintaan orang dengan pemimpin itu kan pada era yang sekarang ini yang kita hadapi pada kondisi sekarang kan banyak pemimpin itu yang mungkin bisa berjanji tapi tidak menepati janji. Tidak bisa berjanji. Itu kan mungkin salah satu. Jadi bisa memberikan harapan tetapi tidak memberikan harapan yang jelas, tapi justru harapan hampa. Ini yang dihadapi kan. Paling tidak maksimal ya. Iya, yang jelas itu barangkali salah satunya tidak kurang maksimal. Nah, di satu sisi pemimpin itu kan pengertian pemimpin itu sendiri sebetulnya kan merupakan satu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai satu tujuan yang sudah ditentukan. Berarti dia bekerja. Jadi kan proses dia itu kan bekerja. Bagaimana proses dia itu? Kalau proses bahkan melalui tahapan. Mempengaruhi orang lain itu butuh kemampuan. Butuh kemampuan, butuh kualitas. Kenapa? Kalau dia tidak punya kemampuan, dia tidak akan mungkin bisa. Dalam zaman dunia yang sekarang ini, seorang pemimpin harus punya gagasan, harus punya pemikiran yang cemerlang, harus punya ide-ide, mampu menyelesaikan masalah sebagai problem solver. Tentunya dia harus punya gagasan yang dituangkannya dalam visi dia. Nah, visi dia inilah yang dia berikan pada waktu dia proses pencalonan atau proses tahapan pencalonan. Dia harus mengukakan apa sebetulnya mau dibawa kemana ke depan daerah yang saya pimpin atau negara ini yang akan kita pimpin. Jadi dia itu kan bagian dari harapan juga yang diberikan. Dari visi itu. Nah, selanjutnya dia harus mampu juga menjabarkan dengan misi. Misi itu bagian daripada mungkin nanti jadi program atau sub program. Nanti yang harus dilaksanakannya. Nah, kalau dia memang seandainya sudah membuat visi saja tidak ada di otak kepalanya, kosong. Masyarakat kan sudah menilai ini adalah suatu kekecewaan. Padahal ini merupakan syarat di dalam kondisi negara modern ini. Siapapun menjadi pemimpin sampai ke level kepala desa pun itu ada tahapan. Dan tidak hanya presiden, tidak hanya gubernur, tidak hanya legislatif, tapi harus punya visi dan misi. Jadi orang tua adu gagasan, bukan adu yang lain dalam aspek materi dan sebagainya, bukan itu. Tapi kuncinya itu. Nah, artinya saya mengatakan bahwa mutlak seorang pemimpin itu dia harus berkualitas dulu. Bagaimana dia akan menyampaikan visi dan misi dia kalau dia sendiri tidak punya ilmu pengetahuan? Nah, ilmu pengetahuan ini tentunya akan ditopang dengan latar belakang mungkin dari segi kemampuan pengalaman, pendidikan, track record dia mungkin kalau memang. Jadi dilihat dari situ. Baik dari aspek lingkungan keluarganya sendiri, sehari-hari itu kan dinilai. Karena walaupun bagaimana, kalau dia tidak punya kualitas, itu dari penilaian awal sudah. Jadi artinya kualitas juga tidak bisa berdiri sendiri. Apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, Pak Ustadz tadi, yang sebagaimana konteksnya harus ada integritas. Intinya adalah integritas. Karena integritas itu melekat di dalamnya keadilan, kejujuran, termasuk melekat di dalam itu. Karena dia ada integritas, amanah, itu kan kaitannya ke situ. Oke. Pak Samsul, saya kembali lagi ini nanti kita ini kait berkait ya. Masing-masing nanti kita ada posisi untuk menjawab dan menjelaskan. Sebenarnya kita saling bersautan tidak masalah di sini. Ustaz, tentulah kalau amanah itu kan ada syarat-syarat. Dan Pak Samsul, secara umum saya ingin menyampaikan sekarang. Kalau yang surah-surah kan kita ini kriteria itu seolah tidak di nomor satu kan, artinya tidak khusus. Ada duit, bisa berdiplomasi, dipilih, terpilih. Nah, sehingga mereka menjadi seorang pemimpin. Nah, ini bagaimana tentang money politik dikaitkan dengan amanah? Pak Ustaz, silakan. Baik, jadi tentu seperti yang tadi saya sampaikan di awal dari sisi agama, lagi-lagi kita ini kalau mandang dari sisi agama ini memang yang diangkat adalah ya kemurnian agama itu, mau tidak mau yang disampaikan tetap harus berdasarkan dengan apa adanya nilai agama kita. Kalau diukur dengan kondisi politik sekarang misalnya yang harus
dengan ada hal-hal yang tadi seperti Bapak sampaikan, misalnya money politik dan lain Ya sebagainya. cukup punya duit yang penting, ada kemauan. Ya. Maka tentu itu akan sedikit mengganggu dari sisi amanah tadi. Ya, ya, ya. Ya, Tapi kadang-kadang mereka sudah latar belakangnya ada, sudah lumayan ya. Ada yang sarjana juga, walaupun kebanyakan SLTA. iya betul. Ya, jadi bagaimana ini dengan amanah ke depannya? Ya. Makanya kalau saya tetap ingin menjawab dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau katakan, innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamati la nadamah. Sesuatu yang kita terima sebagai amanah itu memang bangga di dunianya, Ya. ya, menyenangkan atau nampak kita menjadi seseorang yang sangat berkuasa. Ya. Tapi begitu kita salah dalam memperolehnya, kemudian salah juga dalam menjalankannya, maka dia katakan, innaha yaumal qiyamah la nadamah. Pasti nanti di hari kiamat itu menjadi penyesalan yang besar. Iya, iya. Sanksinya akhirnya lebih besar ya. Sudah disebutkan itu, Ya. pasti katanya la nadamah, pasti jadi penyesalan yang besar. Nah, kalau kita sudah melihat sanksi tersebut tadi dalam tanda kutip, artinya sudah tergambar itu bakal jadi penyesalan, Ya. maka sejak awal saat kita ingin menyambut amanah itu memang cara dan jalannya juga kita harus sudah wanti-wanti. Ya, artinya katakan hamba ini harus menyadari sebelumnya bahwa ancaman itu lebih besar ya. Betul. Kita tidak akan bisa mungkir suatu saat kita akan dipanggilnya. Betul. Artinya mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Betul. Kan gitu Pak Ustaz kira-kira. Ya. Artinya akan sanksinya lebih besar. Iya. Artinya sekarang harus disadari itu. Disadari. Jadi ketika melihat yang nilai agamanya seperti itu, saat kita menyiapkan diri mau jadi pemimpin, kita siap menerima suatu amanah besar, nah sisi ini tidak boleh ditinggalkan. Iya, 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 iya. Karena pasti akan dihadapi. Ya. Pak Samsul, berbicara kualitas, dikaitkan dengan money politik bagaimana akhirnya? Menurut pandangan Pak Samsul ke depannya kita tidak usah bicara. Tapi ini sudah terjadi money politik itu sebelumnya money politik deras sekali. Walaupun ada juga mungkin pemimpin yang tidak pakai menerapkan money politik, mereka bisa menduduki kursi itu. Nah, jadi kaitan kualitas dengan money politik ke depan ini bagaimana? Pandangan Pak Samsul? Memang pola pikir ini banyak macam. Ya. Ada orang yang berorientasi pada proses yang instan, Ya, ya. artinya yang penting kita dapat sekarang. Ya, ya, ya. Dan juga banyak digunakan oleh kesempatan-kesempatan seorang yang baik itu politikus Iya, dalam iya. tanda kutip kan, Ya. dia ingin mendapatkan karena dia tidak percaya diri. Instan. Artinya Ingin spontanitas ya. mendapat Ini saat itulah. kira-kira fenomenanya karena Jadi- keadaan ekonomi kita atau bagaimana? Pengaruhnya ada, jadi pengaruh Ya. itu bisa saja dari aspek ekonomi, tapi juga kadang-kadang memang dia adalah aspek sesaat, ngambil keuntungan sesaat dia. Iya, iya, iya. Haji mumpung lah ya. Mumpung ada loka duit, Iya. kan bahasanya ada loka, hari ini bisa beli rokok, bisa pahit, padahal kan Iya, positif iya, ini. iya, iya. Dia tidak melihat bagaimana tentang kualitas pemimpin itu, mau dibawa kemana kita ini. Nah, yang bagus itu sebetulnya di dalam negara modern, kita di seorang pemimpin itu harus punya integritas, Iya, iya, iya. punya intelektual, dia tidak hebatnya dia kelihatan kualitasnya dalam sehari-hari. Artinya itu termasuk dalam syarat persyaratan ya. Iya, Persyaratan khusus ya. syarat. Kalau saya melihat orang itu kalau dia jadi pemimpin, kita lihat dulu tingkat integritas. Orang ini karena kalau orang integritasnya baik, biasanya dia orangnya jujur. Apa yang dikatakan tadi Ya. amanah, Ya. bisa kan? Hmm. Jujur dia amanah dan Ya. dia juga berkeadilan. Iya. Karena dia tahu bahwa saya adalah seorang pemimpin Iya, iya. yang punya tanggung jawab yang suatu saat akan saya bertanggung jawab. Bertanggung jawab di muka Allah Subhanahu wa taala. Iya, di muka Allah. Sebelumnya pengadilan dulu ya. Iya, artinya- KPK mungkin. Karena begini Ya. ya memang di dunia dia bisa kan, karena Ya. ini kan yang dihadapi itu bagaimana tatanan. Kalau dia pemimpin ini kan ada tatanan semua, ada aturan yang harus dilalui. Iya, iya, iya. Tahapan-tahapan. Jadi kalau dia jadi pemimpin, dia tidak hanya sekedar embrio, dia semangat bahwa aku jadi pemimpin, jadi Ya. dipilih rakyat, bangga dan sebagainya. Bukan itu yang Ya, diharapkan. ya. Tetapi bagaimana dia teruji oleh masyarakat, dinilai oleh masyarakat, mampu Ya. dia tidak membawa amanah dia sebagai pemimpin. Iya, iya. Ada tidak kemampuan? Kalau misal salah satu contoh, kalau dia memang seorang tahap terkecil lah ibaratnya, kita ambil dari bawah. Jadi Ya. kepala desa itu kan begitu dia terpilih,
paling tidak dia kan dengan visi misinya tadi, Ya. dia sudah bisa bagaimana koordinasikan ke bawah, nanti ke depan dia akan menyusun rencana pembangunan jangka menengah. Ya, ya. Jangka menengah desa, rencana tahunan desa, jangka menengah desa, dan jangka panjang dari pembangunan desa itu. Iya, iya, iya. Yang artinya itu dia butuh kemampuan. Dia mampu berkoordinasi, mampu Harus cerdas lah ya. cerdas. Harus cerdas. Iya, iya. Jadi kalau dia berkualitas biasanya ditopang juga oleh tingkat kecerdasan. Tapi kita belum ada tes kecerdasan, keren. Jadi tes kecerdasan itu sebetulnya memang dikatakan sulit, tapi bisa Iya. dilihat dari rekam jejak. Rekam jejak ya. Jadi kalau dia tinggal Iya. di satu lingkungan, apa sih orang ini bermasyarakat atau tidak Iya, selama ini? iya, iya, iya. Apakah dia dikenal tidak oleh Iya, kalangan iya. masyarakat? Apakah dia tadi memberikan contoh-contoh Ya, artinya baik? standarnya dari sana bisa kan? Bisa, standarnya Ya. bisa. Jadi kelihatan bahwa ini punya kelebihan, bahwa ini Oh. punya gagasan. Iya, iya. Jalan berpikirnya bagus. Hmm. Tingkat dia rasa memiliki kalau jadi pemimpin itu tanggung jawab yang diemban itu Iya, untuk membawa amanah yang dia emban itu tinggi nilainya. iya, iya. Itu di dalam diri dia. Dalam diri. Makanya ada istilah kalau pemimpin itu insting of dominant Ya. atau bawaan. Bawaan, iya, iya. Jadi kalau orang sudah berbicara bagaimana menjadi pemimpin, dia akan membawa rasa tanggung jawab itu dengan amanah yang diberikan kepada dia, dengan kemampuan yang dia miliki Ya. berdasarkan kualitas yang dia miliki, sehingga dia pada akhirnya bisa mengayomi, Ya. bisa melindungi, bisa mengajak pada tingkat Ya. keamanan, Ya. kesejahteraan masyarakat, Ya. kemakmuran masyarakat. Hmm. Jadi dia tidak berbicara tentang kepentingan pribadi. Iya, iya. Nah ini yang kebanyakan orang itu kan berbicara yang penting saya bisa duduk, yang penting saya bisa di sana, nama saya sudah tercatat, itu yang tidak boleh. Bagaimanapun jalannya. Jangan kalau berbicara dengan menghalalkan segala cara itu tidak boleh. Ya karena begini, lawan amanah tadi munafik kan? Ya, Yang pakai kan? ya, Pak Ustaz. Iya. Munafik betul. Salah satu sifat Salah satu munafik. sifat munafik kan? Ya. Innal munafikin pindah itu asbalin benar. Betul. Benar itu pakai. Ya. Artinya itu lebih parah itu. Itu lebih parah itu. Ya artinya walaupun bagaimana orang munafik itu akan dicampakkan di dalam api neraka yang sedang rendah. Bagaimana dengan pemerintah dan panitia yang menggelar pilkada yang kira-kira tidak menerapkan kriteria seperti itu? Adakah kira-kira Pak Ustaz imbas juga, terkena imbas juga? Yang memfasilitasi artinya yang Iya, sehingga terlaksana pilkada, pilkades, pil yang lainnya. ya tentunya itu bagian dari proses kan. Tentu Ya. kalau bagian proses itu adalah sesuatu yang sudah dimusyawarahkan. Ya, ya. Segala sesuatu yang sudah dimusyawarahkan kalau di dalam agama kita itu dipandang adalah hasil bersama. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya umatku ini tidak akan bersatu dalam kekeliruan. Kekeliruan. Jadi kemungkinan secara prosedur, secara tahapan itu sebenarnya sudah ditata, diukur dengan cara yang baik. Ya, artinya masih kembali tahapan seperti Pak Samsul tadi ya? Iya. Ya, ya. Baik, Pak. Cuman kadang-kadang teknisnya yang kadang-kadang akhirnya menimbulkan hal-hal yang Ya. memicu tidak aman tadi. Tidak aman. Ya, berpengaruh dari proses kepentingan. Iya, iya, iya. Kadang-kadang Artinya tidak sama ya. Walaupun sudah ada peraturan dan menetapkan sekian, tapi mungkin kebijakan itu ya. tapi bukan masuk kebijakan. Bukan masuk kebijakan. Tidak. Jadi kalau aturan itu sudah ada tatanannya, misalnya proses bagaimana dari panitia itu kan sudah banyak langkah yang diciptakan jadi Iya. sampai panitia itu ada yang dari keluarga misalnya. Iya, iya. Karena untuk menghindari KKN-nya. Iya, iya, iya. Jadi di panitia itu harus dipilih betul-betul orang-orang yang memang punya kapabilitas dan kredibilitas, integritas juga. Ya. Karena dia yang akan menentukan. Karena nanti pada proses yang tidak netral itu akan dia menguji agar ada unsur pemihakan yang Iya, dijaga. iya, iya. Nah, pemihakan itu kan bagian daripada penzoliman sebetulnya. Iya, iya. Yang tadinya ini mesti terpilih oleh karena ada unsur langkah baik panitia tadi Ya. betul sudah dari awal sudah merencanakan niatnya sudah kurang baik Kurang baik. untuk mengarahkan salah satu calon yang Calon. sudah ada. Karena mungkin ada sesuatunya Iya, yang ada sesuatu, menggiurkan. mungkin itu yang Ya. yang tidak dibenarkan Iya, sebetulnya. iya. Jadi kita minta itu dari aspek barangkali satu bagaimana luruskan niat mereka itu Iya, iya. supaya memang mereka bekerja profesional, bekerja mereka betul-betul ikhlas dan memang
ingin sekali ada satu perubahan kemajuan ke depannya. Artinya entah itu di daerah atau di tingkat nasional atau desa kan seperti itu harapan masyarakat. Karena setiap masyarakat yang memilih itu motivasinya macam-macam kan. Yang motivasi kata Pak Sarpudin tadi kalau bisa yang ada money politik motivasi itu kalau bisa hindari. Karena di negara ini sulit nanti ke depan, bukan cuma artinya kerugiannya bukan sebentar, 5 tahun paling tidak. Ke depan ini kita butuh betul bagaimana dengan dunia global seperti ini, dengan segudang permasalahan yang harus diatasi. Artinya bukan main-main, itu menentukan nasib bangsa, nasib daerah ke depan, karena akan dinilai terus itu. Nah, kita juga tidak hanya sekedar ukuran Indonesia, kalau yang namanya pemimpin nasional itu jelas dunia kan. Bagaimana tingkat kompetitif dia, kemampuan dia untuk berbahasa dan sebagainya itu sangat menentukan. Jadi gagasan-gagasan pemikiran-pemikiran dia itu termasuk nanti dalam visi misi dan programnya dia betul-betul real pada kenyataannya, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tidak diskriminatif, artinya tidak tebang pilih, kalau menegakkan keadilan juga tidak tebang pilih, kan itu yang harus kita jaga. Jadi kaitan amanah dengan kualitas ini sudah memang menyatu kita betul. Tapi ketika Pak Ustaz, ketika amanah tidak dijalankan, tapi mereka berjanji-janji doang, tapi pada gilirannya mereka terpilih, amanah itu disepelekan, kan? Walaupun secara mungkin rapi. Spesifiknya hukuman Allah itu bagaimana itu? Apa setelah mereka meninggal atau juga ada hukuman-hukuman sebelum itu dijatuhkan oleh Allah? Iya. Jadi kita ini kan memang diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini memang untuk memimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita tinggal di bumi ini memang dikasih kesempatan buat memimpin, memang tidak salah. Jadi akan tetapi kata Rasulullah, kullukum ra'in, setiap kamu itu mimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, pasti dengan kepemimpinan itu akan diminta tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, makna dari tanggung jawab itulah nanti imbas kalau dia tidak amanah. Boleh jadi nanti diturunkan di dunia, imbasnya itu imbas buruknya jika tidak amanah. Boleh kalau di akhirat sudah pasti. Misalnya dipanggil KPK masuk penjara, misalnya. Itu kan negara Allah juga itu kan. Cuman itulah memang umat Nabi Muhammad ini memang sudah dikasih Nabi doa pamungkas itu aja. Seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan mau seburuk-buruk apapun tetap minta hasanah. Wa fil akhirati hasanah juga. Masih minta hasanah ya. Yang jelas kita tetap istilahnya dari sisi agama selalu mengingatkan siapapun yang mau jadi pemimpin, pertama kata itu ada kaitannya dengan iman. La imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Kalau dia sudah jadi pemimpin, maka ada amanah yang tidak dia tunaikan dengan baik, maka imannya tercemar. Lalu yang kedua, dia menyandang sifat-sifat orang munafik. Dia sandang mau tidak mau itu. Ayatul munafik salah satu tidak. Iza ahdasa, iza hadasa, kadzaba. Kalau dia ngomong banyak bohongnya. Kalau dia berjanji banyak diingkari. Kalau dia kasih amanah cenderung khianat. Jadi pasti itu kena kan. Nah, kemudian yang berikutnya tadi dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban, mas'ulun an ra'iyatihi, dari apa yang dia pimpin itu akan ada pertanggungjawaban. Nah itu sudah hal yang pasti akan terjadi bagi setiap orang, apalagi kepada setiap pemimpin. Berbicara keimanan tentunya godaan memang terlalu banyak di dunia ini, apalagi pemimpin ya. Melihat uang banyak misalnya, ada tawaran-tawaran menarik, ya itu ujian keimanan. Bagaimana ini untuk kira-kira supaya keimanan ini kuat sih, kira-kira tidak tergoda dengan ini? Memang dunia ini kan manis dan hijau. Jadi digambarkan oleh Rasulullah, dunia ini manis dan hijau. Tinggal ya kita menyikapinya ya, supaya tidak hanyut dengan hijaunya dan manisnya tadi, tidak tergoda. Banyak-banyak memang harus berhati-hati dan minta perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jalan kita ini selalu ada petunjuk. Insya Allah kalau sholatnya benar,
Pemimpin yang tetap menjaga sholatnya, dia akan dijaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat lebih benar, akan memperkuat keimanan juga gitu. Iya. Ya. Menarik saudara pemirsa, di ujung waktu kami masih ingin minta saran, pendapat, himbauan kepada Pak Dr. Haji Samsul Bahri MSI. Kita akan sebentar lagi akan pemilihan kepala desa, mungkin menyusul tahun depan pemilu yang dirangkai dengan pemilu pilpres dan pileg. Silakan Pak Samsul, himbauan, saran, pendapat kepada pemilih dan yang dipilih. Memang memilih pemimpin itu, Ya. kita yang memilih itu juga harus cerdas dulu. Ya, ya, ya. Jadi dia cerdas, betul-betul kalau bisa dipahami, jangan beli ibaratnya seperti beli kucing dalam karung kalau Ya. bahasa itu. Jadi kita beli itu ibaratnya beli durian tapi nggak tahu jadi durian bagus atau Ya. dalamnya lain. Tapi kita harus pahami dulu. Ya. Makanya seorang pemimpin itu kalau sebelum dia kalau itu ukuran kepala desa, jadi Ya. harus menyampaikan misi. Ya, ya. Jadi visi misi, dari visi misi itu kelihatan dari kemampuannya. Ya, ya. Nah, artinya orang berbicara jujur saja sudah ketahuan sebenarnya. Di visi misi itu ya. Dari berbicara jujur. Tapi itu tidak dipersyaratkan kelihatannya. So ada syarat, itu ada ketentuan. Nanti ada. Tapi tertulis saja, tidak dibacakan di depan. Jadi Publik. mereka kampanyenya gagasan juga diminta. Oh, gagasan ya? Itu, Ya, ya, menyampaikan ya. dengan visi misi. Karena mereka itu ada aturannya sudah. Iya, iya, Jadi iya. setiap calon dia harus punya Menyampaikan visi misi ya. Sehingga lagi kelihatan terangkat tidak dengan kapasitas dan potensi yang ada. Saya belum dengar ada itu, belum banyak ya, belum banyak diberlakukan undang-undang apa tuh, undang-undang apa dia tuh, tangkap tangan ya, Iya. undang-undang itu, Betul. dan undang-undang money politik misalnya ya. Nah itu saya belum terdengar ada yang ini, walaupun ada mungkin jauh dari kita sini. Nah ini bagaimana hubungannya masalah hukum tentang penerima uang ini? Nah, kalau kita kembali kepada itu kan ya kalau agama haram itu pasti. Iya, iya, iya. Tapi ini kan sudah menyalahi etika sebetulnya. Dari segi etika itu sudah tidak benar. Ini kembali ke cerdas tadi, ini kan? Iya. Ke cerdas pemilih cerdas tadi. Ya, jadi Ya. kita ini kan tidak bisa lepas dari aspek moral. Ya, Jadi aspek moral itu yang menentukan bagaimana kita berbuat, tidak hanya berpikir nanti di akhirat bahwa kita itu gara-gara itu kita rusak. ya, Kadang-kadang di dunia ini juga kan kalau menurut agama kadang-kadang cobaan itu bukan lagi cobaan jadi azab kan kalau sudah menyimpang. iya, iya, iya. Sehingga macam-macam resiko yang dia terima. Ya, karena dia tidak ada keberkahan. Sudah berkanan. Nah, kalau untuk akhirat kan seperti itu, baru untuk agama kan. Iya. Tapi nilai kita sebagai makhluk sosial, makhluk Iya. individu itu, orang kan punya keinginan merubah nasib. Ya, Tapi merubah nasib itu dengan cara dia yang mengalahkan segala cara. Sedangkan itu, ya artinya sudah menyalahi ketentuan. Makanya kita tadi minta pahami saja dulu lah, pahami. Bisa tidak jadi nanti menjadi pemimpin kita Ya. ini betul-betul dari track record dia di lingkungan sehari-hari, walaupun Ya. dia selama ini tidak menduduki jabatan apa-apa, kan kita itu tahu tuh. ya, Orang itu bahwa ini punya kualitas, punya ya, kelebihan, ya, sifat penolong, jiwanya merakyat. ya, ya. Nah, karena mau tidak mau pemimpin itu nanti, dia kan harus, kalau dia sudah tidak dikenal oleh rakyatnya, oleh masyarakat Ya. yang dia pimpin, ya secara otomatis, ya namanya membeli kucing dalam karung. Itu tadi yang penting dari mana yang bermain duit itu sebenarnya melalui tim sukses ini Ya. yang rusaknya. Ya, ya. Jadi takut, makanya undang-undang itu sulit diterapkan. Ya. Kadang-kadang yang berbuat itu Terus juga meraih-raih juga kan? sukses. Tim Ya. sukses itu juga alasannya Ya. tidak memaksa dan sebagainya. Ya, ya, ya. Dan dia begitu ketangkap, dia ngaku, saya bukan ada perintah, ini inisiatif saya sendiri. Iya, Karena iya. ini kawan dengan Jadi lepas dari undang-undang money politik tadi ya? Makanya agak susah untuk pembuktiannya. Ya, ya, ya. Agak susah. Tapi kita minta secara moral, mereka betul-betul hargailah dan kondisi pemilihan ini yang Ya. jujur, adil, Ya. bebas, rahasia itu kita minta dan karena ini menjadi pemimpin formal yang ke depan 5 tahun akan memimpin mereka. Oh, Yang asalnya mereka jangan sampai dia sakit hati dengan janji semua dibohongi dan sebagainya, kan itu. ya, Jadi sanksinya sanksi moral. Kalau dia memang menyimpang, begitu dia jadi pemimpin dia tidak karena setiap kegiatan itu ada alurnya, Pak. Ada tahapan-tahapannya. Ya, Misalnya dia melaksanakan bagaimana pembangunan desa, menggunakan dana desa dan sebagainya. Itu kan ada proses, ada mekanisme yang tahapannya terbuka, transparan, akuntabel.
Tapi kalau dia tidak ada di dalam hatinya sudah punya niat yang sedang tidak baik, pasti ada penyimpangan. Ya. Nah, Artinya dari niat ya. niat. Niat. Makanya kalau pemimpin cerdas, pemimpin amanah. Tapi kadang-kadang niat ini tergoda juga ya. Tidak tergoda itu Dan tergoda juga melihat makanya banyaknya yang di depan kita ini kan. Makanya ada kontrolnya Ya. harus diperketat. Artinya pengawasan itu tidak. Artinya harus sinergi ya antara pengawas, pihak polisian juga, masyarakat kan? juga turut. Masyarakat, Ya. elemen masyarakat. Ya. Karena Ya. itu adalah untuk kepentingan bersama. Bersama, oke. kemajuan bersama. Ya Pak Samsul, terima kasih. Ini dan saya kembali masih ke Pak Ustaz. Ada saran pendapat secara agama untuk menyadarkan mereka supaya money politik itu diharamkan oleh Allah dan tidak amanah itu neraka sanksinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang dari sisi agama saya istilahnya dalam akhir acara kita ini tetap mengangkat yang tadi di awal saya kemukakan. Kita menjadi pemimpin itu peluang besar. Ya. Peluang besar menduduki tempat istimewa dan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat yaitu kita memegang erat, memegang teguh ya keadilan saat kita melaksanakan tugas-tugas kita. Ya. Jadi kalau kita memang niatnya jadi pemimpin untuk menegakkan keadilan, maka disitulah pintu sudah terbuka lebar. Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan pada posisi yang sangat istimewa. Namun sebaliknya, Ya. ketika kita sudah mengawali langkah kita menjadi pemimpin dengan cara-cara yang tidak baik, maka itu sudah mengindikasikan amanah yang akan kita emban itu nanti bakal cedera. Ya. Jadi kalau sudah dari awal kita memproses dengan cara yang tidak dibenarkan, itu sudah indikasi bakal cedera amanah kita itu. Termasuk masalah money politik. Ya dalam tanda kutip kira-kira Ya. masuklah dalam lingkup itu kan. Ya. Makanya kita harus betul-betul ya tetap dari sisi agama mau tidak mau ini diingatkan Pak. Iya. Maka insya Allah kita tetap mendoakan, menyarankan siapapun yang menjadi pemimpin di tengah lingkungannya atau masyarakatnya masing-masing selalu ada kontrol dari dalam dirinya sendiri, dari masyarakatnya supaya tetap menjalankan tugasnya dan tidak pernah melupakan dekat dengan para ulama. Dalam artian dekat para ulama itu ya dekat dengan nasihatnya ya. Nasihatnya untuk supaya apabila ada sedikit keluar dari jalur bisa ingat lagi. Memang manusia itu kan al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya khilaf, tempatnya lupa, tempatnya salah kan. Nah, kalau ada yang mengingatkannya untuk kembali yang baik, insya Allah jalur itu akan tetap ditempuh. Ya, artinya Ustaz juga ada ini ya, harus mengingatkan juga ya di masjid-masjid di mana-mana ya. Saudara-saudara, sangat menarik sekali yang kita perbincangkan sore hari ini dari tokoh masyarakat Pak Dr. Haji Samsul Bahri MSI. Tadi sudah kita dengar kajian beliau, sehingga kalau masih ada yang tidak amanah ini akan tanggung risikonya lebih berat lagi. Karena di dunia ini sebelum kita mengakhiri napas kita juga ada KPK, ada polisi, ada masyarakat yang kritis Pak Samsul ya. Dan tadi juga kita dengar dari Ustaz Pemi yang sudah panjang lebar memaparkan tentang mencari pemimpin berkualitas dan rakyat di kacamata agama. Terima kasih Pak Ustaz Pemi dan Pak Samsul. Lain kali kita bertemu lagi insya Allah. Kami tidak akan segan-segan mengundang bapak-bapak untuk hadir di podcast kita ini untuk mencerahkan masyarakat. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.